Iya. Nah kalau DPR-nya nggak memperjuangkan rakyat, malah memperjuangkan haknya aparat, berarti bukan wakil rakyat dong. Please deh, jadi posisinya harus diselesaikan dulu. Paradigma dalam negara hukum, DPR adalah wakil rakyat. Pengaturan di KUHP adalah membatasi kewenangan ya yang diberikan kepada aparat. Karena mereka dikasih kewenangan hukum buat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, tes urin, semuanya dikasih kewenangannya. Dikasih senjatanya, dikasih gajinya, seragamnya, dikasih ruang tahanannya, semua dikasih. Nah, masyarakat dikasih apa sekarang? Obrolan aktual. Oke Kang, selain itu ada kan pasal krusial yang lain. Tadi kan soal penyidikan di aspek advokat nih, para pengacara. Itu jadi gimana gini, Kang pasal itu? advokat itu merasa senang. Merasa senang? Karena ada pasal imunitas advokat. Advokat tidak dapat didakwa atau dipidana gara-gara pembelaannya dia. Wow, dia membela. Seolah-olah baik nih, karena YLBH juga mendukung pasal ini. Banyak pengacara LBH ketika membela dikriminalisasi. Kita punya 15 orang tersangka. Oh, saya pun terlapor. Oh. Kita senang dengan pasal ini. Tetapi sebenarnya apakah benar itu kuat posisi advokat? Misalnya gini, posisi advokat di RKUHP ini ada namanya hak untuk mendapatkan berkas dan berita acara perkara secara lengkap sejak selesainya penyidikan. Itu namanya dalam bahasa pidananya pre-trial discovery rights. Oke, ada haknya nih. Pertanyaannya, kalau hak itu nggak diberikan, dampaknya apa? Kalau dilanggar, mekanismenya bagaimana? Komplainnya. Kalau ada keterangan tadi kayak di kasus Cipulir, saksi yang disiksa untuk dapat pengakuan, itu gimana komplainnya? Komplainnya seperti apa? Tidak ada aturannya. Nggak ada aturannya. Jadi ada hak nih, tapi nggak ada mekanisme komplainnya. Jadi kalau gitu bagaimana? Atung ngene, sia-sia atuh. Jadi gitu. Anomali rancu lah ya. Itu kayak nanam pisang yang ditanam jantungnya. Nggak akan tumbuh atuh pisangnya gitu. Jadi di situ ya posisi kelemahan. Nah, kita menganjurkan standar internasional, standar hukum acara pidana, kalau ada bukti yang didapat secara tidak sah, misalnya ini penyadapan, penyadapannya dilakukan sebelum penyidikan, misalnya, terus keterangan pengakuan didapat dengan disiksa habis-habisan supaya mengaku, keterangannya didapat dari secara mencuri misalnya, bukan menggeledah secara baik-baik. Maka bukti-bukti ini harus di-exclude, dikeluarkan dari bukti-bukti yang bisa dipakai di persidangan. Gitu. Jadi ada penilaian terhadap bukti dan berkas. Kalau sekarang kan nggak ada, Kang. Nggak ada juga itu. Nggak ada. Itu yang namanya dalam hukum acara pidana exclusionary rules. Ya, bukti-bukti yang disingkirkan, dipinggirkan, nggak bisa dipakai. Karena prosesnya melanggar hukum juga itu. Nah itu juga harusnya ada pasal. Nah sekarang belum ada. Jadi ya YLBH juga mendorong itu masuk dalam pasal ya. Terus misalnya gini, standar internasional Kang, standar di dunia manapun, kalau orang ditangkap dalam waktu paling lama 2 hari, standar di Australia, di Sydney, itu 8 jam. Ini paling lama lah 2 hari lah. Orang ini wajib dihadapkan kepada hakim. Jadi nggak bisa seenaknya. Nggak bisa enaknya menahan. Itu yang disebut namanya habeas corpus. Apa tuh habeas corpus? Habeas corpus itu segera setelah penangkapan, orang ini dibawa ke hadapan hakim untuk ditunjukin, Pak, saya mau menahan orang ini. Ini tuduhannya, Pak. Ini bukti awalnya ini, Pak. Maka hakim lihat, cek, wah Kang Rizal fisiknya begini, matanya begini, oke, utuh badannya. Mohon, oke, lanjutkan penyidikan. Silakan cari bukti-bukti tambahannya dan dirawat ini tersangka tahanannya. Harusnya begitu ya. Begitu. Sekarang kan enggak, Kang. Orang ini masuk. Sekarang kita aturannya berapa lama menahan itu? Ada 120 hari. 120 hari. Itu termasuk paling lama di dunia. Apa di negara lain? Iya. Di Sydney, Pak, di negara bagian New South Wales itu hanya 8 jam.
4 jam, perpanjangan 4 jam lagi. Iya. Itu mungkin untuk tindak pidana umum Iya, ringan rata-rata. atau Di kita di KUHP itu 20, 40, 30, 30. 20 40, 30, 30. Itu di kepolisian saja. hari ya? Bisa 30 hari. Hari. Bisa 120 hari. berbulan-bulan ya. Bisa berbulan. Jadi orang itu menuju persidangan bisa 6 bulan. Waduh. Dan itu ditahan dia. Ditahan tanpa kejelasan ditahannya untuk apa dan alasannya apa. Iya, belum ditemukan kan bukti atau belum disidangkan. Iya, Jadi baru di dugaan. Indonesia, Kang, orang sudah mendapatkan hukuman sebelum proses penghakiman. Sebelum putusan oleh Sebelum hakim, putusan udah oleh diputus. pengadilan. Itu di penyidik, Bang. Di jaksa lain lagi, nambah lagi 90 hari. Iya, 90 hari ya. Iya. Lama lagi. Jadi berapa bulan nih dari proses penangkapan, kemudian penyidikan di polisi, Iya, kemudian penuntutan bisa 1 tahun dong? Bisa 6 sampai 7 8 bulan bisa. Oh, bisa 8 bulan. Itu kalau Ini kita paling umum. lama dong. Iya, termasuk yang paling lama, termasuk acara pidana paling termasuk lama yang di dunia sangat ya. tertinggal. Nah, itu nggak diubah masanya. Itu nggak diubah di KUHP sekarang. Dipertahankan. Oh, iya. Tanpa alasan yang jelas. Makanya penting sejak awal nih orang mau ditahan. Kenapa ditahan? Iya. Alasannya apa? Apakah dia misalnya berbahaya, menghilangkan barang bukti, melakukan tindak pidana, atau tapi yang menilai, diri, ya? yang menilai jangan penyidiknya, yang menilai hakim. Sehingga hakim melihat orang ini emang layak ditahan, terusin Pak, tahan Pak, gitu. Itu namanya disebut dengan hakim pemeriksa pendahuluan, dicek dulu semuanya. Ada hakim pemeriksa pendahuluan, harusnya seperti itu. Ada. Di Indonesia kita nggak ada. Nggak ada. Disitulah kita bisa komplain. Pak, waktu kemarin ditangkapnya Pak nggak ada surat Pak. Pak ditangkap dengan kekerasan Pak. Pak udah seminggu nih ditangkap gitu, Iya, tapi nggak diproses juga Pak. misalnya Pak. Ditangkap seminggu Pak nggak dilakukan pemeriksaan nih Pak. Iya. Nah, itu namanya mekanisme. Mekanisme kita komplain si pengacara atau si korban ini. Nah, kalau ada mekanisme ini berarti advokat kewenangannya kuat karena advokat bisa komplain. Nah, sekarang ada hak tapi nggak ada membela, hak membela tapi nggak dijamin bagaimana kalau ini dilanggar. Itu persoalannya ya. Nah, kalau praktek di negara-negara lain yang ini ya penahanan itu berlaku ada namanya hakim persidangan ada, atau pre-trial judge. Terus lama penahanan singkat. Sangat singkat. Lalu gitu. berapa hari itu, Bang? Itunya kalau di negara lain. Ada kan orang itu 2 gini. hari itu. Rata-rata ada yang 2-3 hari langsung diproses di pengadilan kan. Oh, 2-3 kan kalau hari. kita lihat film Korea, film-film di Eropa, film Amerika iya itu paling lama 3-4 hari udah disidangkan. Iya. Nggak bisa lama-lama. Nggak lama-lama. Dan tahanannya pun bukan tahanan kepolisian, tahanan pengadilan, tahanan kota. Oh, disebut statusnya itu. Iya, dia ditahan tapi bukan ditahan ruang-ruang kepolisian. Yang di mana 24 jam penyidik bisa mengakses dia. Karena itu rawan juga. Rawan juga di bawah kekuasaannya dia kan. Kekuasaan dia. Jadi harusnya pengadilan di rumah tahanan. Di rumah tahanan. Rumah tahanan. Kayak kejaksaan tuh kalau nahan orang bukan di kantor kejaksaan. Jaksa kalau nahan di rumah tahanan. Itu yang benar. Iya. Gitu. Karena tadi banyaknya orang di Si Junjung, di terakhir yang RDPU ada di Komisi 3 itu di Palu. Di Palu seperti apa? Dia meninggal di tahanan. Di tahanan. Disiksa oleh polisi. Kasus yang perempuan tersangka diperkosa itu juga di tahanan kepolisian. Jadi karena itu banyak yang tidak bisa dibela akhirnya ya. Iya, karena kan 24 jam mereka di ruang situ. Nah, jadi kira-kira KUHP itu adalah mini konstitusi. Miniatur konstitusi. Ya. Konstitusi ini kan jaminannya apa sih? Negara harus masyarakat. Iya. Negara menyiapkan polisi dan jaksa dan hakim, maka konstitusi menjaga bagaimana supaya dia seimbang. Nah, seimbang itu dengan cara apa? Dengan cara jaminan hak. Di KUHP lah diatur. Didampingi oleh penasihat hukum. Hak dasar sebagai kita warga negara dijamin di situ ya. Karena KUHP adalah mekanisme pencabutan hak. Iya. Asalnya hak Anda bebas, bisa dapat uang, bekerja. Dikurung ya, sekarang dikurung selama sekian lama, bertahun-tahun. Iya. Itu kan pencabutan hak artinya. Oke, Kang Isnur. Ini kita mengupas ke hal yang lain, yaitu pasal soal RJ ya, restoratif justice. Nah, seperti apa nih pasal yang di revisi KUHP ini?
apakah itu tetap menjadi kewenangan kejaksaan ataukah akan dipindahkan ke penyidik polisi dan apa dampak? Jadi RJ ini sebenarnya konsep yang cukup rumit, Kang, karena merestor. Jadi tujuannya bukan menghukum tapi memulihkan korban gitu. Nah, dalam praktiknya ini menjadi proses perdamaian. Kalau udah berdamai maka selesai perkara. Gitu. Betul. Nah, sebenarnya praktik yang paling baik tuh di Undang-Undang SPPA dengan istilah namanya diversi. Undang-Undang SPPA. Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi. Jadi kalau anak pelakunya diupayakan diversi, dialihkan hukumannya. Itu ya. Ketika dia berdamai dengan korbannya, kemudian ada proses pemulihan buat korbannya, maka terjadilah diversi, dialihkan hukumannya, nggak dibawa ke pengadilan. Nah, sekarang ini diterapkan di KUHP. Nah, tapi kan gini, kira-kira ada namanya asas proporsionalitas, kan? Oke. Itu hak menghentikan perkara demi kepentingan umum adanya di kejaksaan. Makanya sekarang rame RJ kan di kejaksaan. RJ di kejaksaan. Ramenya kan sekarang kan. Iya. Nah, di KUHP tiba-tiba ada RJ di tahap penyelidikan. Di awal banget perkaranya. Padahal kan penyelidikan itu adalah proses hanya untuk menerangkan, terangkanlah ada pidana apa tidak gitu. Nah, ada sekarang ada pidana apa enggak? Belum tentu ada pidana. Betul. Lah, kalau belum tentu ada pidana, kenapa ada RJ? Jadi kita melihat ini adalah peluang untuk perdamaian semaksimal mungkin di level baru awal. Baru awal ya. Jadi apa artinya? Belum tindak pidana ada perdamaian. Artinya apa? Proses yang sangat mungkin dibuat-buat. Nggak mungkin ada RJ sebelum ada tindak pidana. Maka selesaikan dulu penyidikan. Penyidikannya selesai. Baru dituntut apa enggak nih? Kalau dituntut ya bawa ke pengadilan. Kalau enggak di diversi, di RJ kan. Harusnya di ujung penyidikan, jangan di awal. Karena belum terang perkaranya. Nah, ini menurut saya sangat berbahaya. Jadi potensi ajang untuk jual beli perkara. Harusnya jangan di tahap penyelidikan. Harusnya masuk di tahap setelah penyidikan. Setelah penyidikan selesai baru selesai ya. Artinya terbukti kesalahannya apa? Belum terbukti, tapi kira-kira bukti cukup kuat untuk dibawa ke pengadilan, dituntut gitu. Dituntut ya. Baru boleh di situ terbuka restoratif itu, justice ya. Walaupun menurut saya memang konsepnya agak ribet sekarang kan. Pengaturannya masing-masing. Kejaksaan bikin aturan sendiri, MA bikin aturan sendiri, kepolisian bikin aturan sendiri. Jadi ngaco definisinya. Tapi yang paling mendekati apa sih dalam undang-undang itu adalah diversi. Nah, diversi itu tidak boleh untuk perkara-perkara yang aneh-aneh. Dia ancaman hukumannya maksimal 7 tahun. Kan maksudnya ya kejaksaan juga yang tipiring ya, tindak pidana ringan. Iya, benar. Bukan kasus-kasus berat. Benar. Pemerkosaan nggak mungkin, Kang, di RJ kan. Pembunuhan nggak mungkin di RJ gitu. Nah, kayak beberapa kasus kan tiba-tiba pembunuhan, ada yang meninggal dibawain uangnya gitu. Kayak yang baru-baru ini dijabarkan. Gitu. Dijabarkan ada kan? Dijabarkan acara nikahan tiba-tiba meninggal. Siapa yang tanggung jawab? Betul. Di Garut kan? Harusnya kan nggak namanya meninggal karena sebuah acara tanggung jawab dong, acara penelitiannya dong. Betul. Ya. Kok sekarang polisi tidak ada perkara pemeriksaan? Anda nggak tahu? Saya nggak tahu. Iya. Tapi akan diperiksa. Harusnya begitu dong. Iya. Karena meninggalnya seorang karena sebuah acara itu bukan karena bunuh diri atau apa. Iya. Itu karena tindakan yang menyebabkan kelalaian dia meninggal. Ya, kelalaian di acara itu. Dong, di acara itu harus bertanggung jawab dong si penyelenggara. Apalagi ada aparat juga yang meninggal kan? Iya, aparat meninggal, betul. Jadi dampaknya sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya. Memungkinkan transaksional di level penyelidikan. Transaksional itu ya. Oke. Dan satu lagi Kang Isnur yang soal tadi rapid ya. Nah, peradilan. Jadi gini, ada mekanisme namanya sebenarnya ini nggak ideal. Rapid ini warisan Orde Baru. Jadi kalau ada salah tangkap, salah tahan, gitu kan, salah penersangkaan bisa diuji di Prapid. Prapid ini kan sifatnya post factum. Jadi post factum itu pelanggaran terjadi baru digugat ke pengadilan gitu. Iya. Kita kan idealnya pre factum. Idealnya sebelum kejadian ditahan, dibawa ke hakim dulu.
Nah ini ditahannya ilegal, bawa dulu ke pengadilan gugat gitu. Nah pra peradilan selama ini itu nggak ada batasan. Selama ini nggak dibatasi. Mau satu kali, dua kali namanya pelanggaran ketemu ya udah buat lagi gitu. Nah di RKUHP dibatasi hanya 1 kali. Sekarang mau dibatasi. Jadi hak justru alih-alih menambah hak tersangka malah mengurangi hak tersangka. Hak asasi tersangka gitu. Iya. Jadi dari situ kita melihat sebenarnya KUHP pada akhirnya dengan draft yang sekarang bukan menguatkan hak tersangka, malah merenggut banyak hak tersangka. Ini lebih menguatkan kewenangan aparat, nambah kewenangan lagi ya. Nambah kerentanan bagi tersangka, korban dan saksi. Akhirnya apa? Siapa yang jadi korban? Anda semua, kita semua mesti jadi korban. Tapi mungkin dari persepsi kepolisian sebagai penyidik, mereka mungkin juga punya alasan tersendiri. Misalnya ya mereka ditarget supaya ini cepat, misalnya penyelidikannya, pengungkapannya cepat. Iya kalau menyerahkan pengaturan kepada orang yang mau make, dia kan semua mau dia. Justru negara, DPR adalah wakil rakyat untuk menegakkan hak rakyat. Karena polisi dan jaksa adalah wakil negara buat menuntut. Ya. Harusnya kan begitu. Kenapa kita mengharap ke DPR? DPR wakil rakyat. Di mereka lah asa, harapan masyarakat ditimpakan. Gitu ya. Nah kalau DPR-nya nggak memperjuangkan rakyat, malah memperjuangkan haknya aparat, berarti bukan wakil rakyat dong. Please deh, jadi posisinya harus diselesaikan dulu. Paradigma dalam negara hukum, DPR adalah wakil rakyat. Pengaturan-pengaturan di KUHP adalah membatasi kewenangan ya yang diberikan kepada aparat. Karena mereka dikasih kewenangan hukum buat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, tes urin, semuanya dikasih kewenangannya. Dikasih senjatanya, dikasih gajinya, seragamnya, dikasih ruang tahanannya. Semua dikasih. Nah, masyarakat dikasih apa sekarang? Jadi kalau kewenangan mereka terlalu besar, terlalu diberikan kelonggaran mungkin dalam atas KUHP ini, itu yang akan sangat Nah makanya sekarang kan tiap hari kita mendengarkan satu hari satu oknum kejadian. Tiap hari ketidakadilan, kekerasan tiap hari di mana-mana. Itu terjadi kenapa? Karena kelonggaran aturan. Itu banyak catatan salah tangkap atau apa yang YLBHI bahkan misalnya tangani misalnya ya, pengaduan. Dalam 5 tahun kan kita punya angka 95 orang meninggal karena extrajudicial killing. Pembunuhan di luar mekanisme putusan pengadilan. Malah di luar pengadilan itu. Kasus KM50 emang apa itu? Iya, betul. Kalau emang dia tindak pidana ya sidangkan dong. Kenapa dibunuh? Kenapa ditembak? Ya jadi banyak kasus ya. Iya. Makin besar justru itu makin ya. besar. Dan malah dengan KUHP ini justru malah makin berpeluang semakin menambah potensi kesewenang-wenangan. Oke, Kang Yusuf, terakhir mungkin jika RKUHP ini tetap pasal-pasalnya tidak berubah, apa langkah dari YLBHI? Gak ada pilihan lain buat masyarakat. Ini bukan kepentingan YLBHI loh. Oh iya, betul. YLBHI berkepentingan, tapi kepentingan rakyat, kepentingan tiap individu, kepentingan Kang Rizal dan keluarga besarnya, kepentingan Kang Eka, kepentingan semuanya yang ada di Indonesia berkepentingan karena kapanpun bisa kena. Termasuk anggota DPR yang sekarang berkuasa. Jangan mentang-mentang berkuasa merasa Anda punya kuasa. Betul. Ya kan? Nadiem Makarim, Thomas Trikasi Lembong, nggak lama setelah mereka turun diperlakukan seperti itu. Sangat mudah orang. Betul, sangat mudah ya. Mau menteri, mau anggota DPR sangat mudah kena kapanpun. Iya, makan jadi alat sekarang nggak ada stigma jadi alat kekuasaan hukum nih. Katanya jadi kekuasaan. Itu yang bilang siapa? Lawan politik. Yang bilang siapa? Pak Mahfud, profesor hukum, bilang bahwa penegakan hukum menjadi alat kekuasaan, alat transaksi, alat korupsi gitu. Nah, kita perlu hukum acara pidana yang mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Gitu. Jadi dari semua aspek itu harus kita cegah ya. Harus kita cegah. Mitigasi. Nah, ini momentumnya. Dan Indonesia, Kang, sudah memiliki seperangkat aturan yang bagus banget. Kita punya konstitusi yang aturan HAM-nya baik. Kita punya undang-undang ratifikasi konvensi internasional, misalnya Undang-Undang 598 tentang anti penyiksaan. Di undang-undang itu, kalau ketahuan ada penyiksaan di dalam penyidikan, maka bukti-bukti nggak bisa dipakai di persidangan. Kita punya namanya
Undang-Undang 12 2005 tentang ratifikasi konvensi ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights. Di pasal 9-nya disebutkan kalau ada orang ditangkap dalam waktu yang sangat singkat, berarti maksimal 2 hari, dihadapkan ke pengadilan. Nah ini undang-undang nggak dipakai, nggak diterapkan. Nah maka ini masyarakat harus segera bangun, harus segera sadar, harus segera bergerak atas kepentingannya sendiri. Jangan rame hanya saat ada kasus. Saat ada final rame, ya kan, dipiralin. Saat ada DWP rame, jadi berita diviralin. Padahal ini sangat krusial tahapan. Padahal disinilah akar masalahnya gitu loh. Disinilah sebenarnya sumbu penyelesaiannya. Gitu. Jadi ini jantungnya sebenarnya konstitusi, jantungnya kebebasan warga. Jadi saatnya juga masyarakat memperhatikan pasal-pasal ini supaya tidak lagi ya kan kembali ke masa yang kelam lagi. Banget. Dan mungkin nggak ada langkah-langkah kalau misalnya itu di judicial review ke mana? Iya, jangan pikirin itu dulu. Ya itu dulu ya. Yang Dan penting ini fokus ini ya. tantangan buat Prabowo. Apakah Prabowo sebagai presiden meninggalkan legacy yang sangat buruk untuk hukum Indonesia? Janjinya dia, omongnya dia Prabowo akan mengembalikan hukum Indonesia secara baik. Dan dia bilang, negara gagal dan negara yang hukumnya gagal. Sekarang bisa kalau Prabowo korupsi. membiarkan KUHP ini seperti ini, berarti dia menciptakan negara gagal. Karena hukumnya gagal melindungi warga negara. Iya, percuma Anda kasih gaji hakim yang besar-besar kalau hukum acaranya buruk. Hukum acaranya sangat longgar dan longgar. Iya, karena hakim di ujung, hakim hanya menyidang di ujung. Hakim memutus bebas tidak orang. Tapi orang ini sudah mengalami pelanggaran yang panjang. Dari penangkapan, penahanan, penggeledahan. Gitu. Betul dia dibebasin di ujung, tapi setelah berbulan-bulan orang itu habis. Maka Prabowo, please, sebagai presiden, kalau memang Anda mengakui bahwa hukum adalah alat vital buat negara ini berdiri, please, bikin KUHP yang sangat menghargai hak asasi manusia. Bikin KUHP yang modern. Bikin KUHP yang sesuai dengan konstitusi. Menjamin keadilan dan perlindungan hak warga. Oke, jadi KUHP yang menjamin keadilan dan hak-hak asasi manusia. Oke, baik. Terima kasih Kang Isnur atas waktu dan segala pernyataannya. Mudah-mudahan ini bisa juga menjadi bahan evaluasi. Ya, semoga sampai ke Pak Prabowo ya di istana ya. Pak Prabowo mudah-mudahan juga dan ke praksi-praksi DPR agar tetap mendengarkan aspirasi dan masukan-masukan dari publik. Karena ini sejatinya adalah undang-undang untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Sekali lagi terima kasih Kang Isnur sudah hadir di podcast Aktual Forum. Dan pemirsa Aktual, itu tadi obrolan kita bersama Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur. Dan jangan lupa share, komen, dan like channel Aktual Forum. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Obrolan aktual.